Ada persoalan-persoalan yang cukup krusial kalau menurut Moses? Persoalannya itu yang mengenai ada harta peninggalan dari orang tua saya. Oke. Yang kebetulan bisa dibilang banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Dan itu apakah termasuk yayasan? Termasuk yayasan. Termasuk yayasan. Saya mendengar di situ beserta juga keluarga besar. Ya, paman saya mengatakan kita bagi ini berapa persenannya untuk ini. Nah, kita untuk jual dulu semua. Nah, lalu ini. Nah, di situ juga kan kami dari anak-anak kan bisa memberi tanggapan di situ dan sangat bahwasanya kami tidak terima. Oke. Paman saya bilang, kalau kita mau arahnya ke hukum saja, ayo deh. Nah, Anda mau pakai kuasa ini hukum siapa dan ini kita di persidangan saja. Surat terkait peninggalan papi itu ada di siapa sekarang? Iya. Sudah pada tangan paman saya. Dari surat itu diserahkan sampai sekarang udah berapa lama? Sudah dari bulan bulan 3 ya. Bulan Maret. Ya. Maret, April, Mei, Juni juga udah lumayan berarti ya. Baik, selamat petang, selamat bertemu kembali dengan kami di Ruang Bicara. Dan pada kesempatan kali ini kami kehadiran seorang tamu, seorang anak muda yang luar biasa yang menjadi narasumber pada petang hari ini. Dan semoga perbincangan kami pada petang hari ini menjadi bagian yang akan menjadi atensi bagi para penonton Ruang Bicara. Baik, sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak rumit lah, artinya kita slow saja pada petang hari ini untuk ngobrol-ngobrol terkait persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dan saya izin pada petang hari ini menggunakan handphone untuk pertanyaan saya karena takut agak bablas karena agak sensitif juga, tapi tidak terlalu sensitif. Apakah kemudian sensitif itu akan sensitif? Kita akan buktikan. Baik, selamat petang. Selamat petang, Bang. Moses ya? Ya, betul. Oh, ini kalau bahasa sebelah sananya Musa. Ini bahasa sananya Moses. Baik, Moses. Sebelum masuk ke persoalan-persoalan atau pembicaraan-pembicaraan yang lebih agak intens, bisa nggak ceritain terlebih dahulu siapa, nama, kemudian apa kegiatan hari ini yang Moses lakukan, dan pekerjaan kalau memang sudah bekerja. Baik, saya kenalkan diri langsung ya. Siap. Ya. Nama lengkap saya Moses William Zebua, dan kegiatan saya setiap hari-hari bisa dibilang tidak banyak. Saya di rumah. Lalu juga saya juga ada pekerjaan seperti di kantor yayasan punya orang tua. Oke, peninggalan orang tua. Ya, dalam bentuk sosial. Yaitu sebuah yayasan yang di situ ada 3. Yang pertama ada kampus, pendeta, guru. Lalu ada panti asuhan untuk anak-anak yang tidak mampu, dan kemudian ketiganya ialah sekolah taman kanak-kanak. Baik. Oh, gitu ya. Berarti memang bekerja ya di yayasan milik dari almarhum ayah. Iya. Panggilnya apa ayah? Papi. Baik, Papi. Baik, bisa diceritakan nggak sih sedikit? Papi masih ada? Sudah. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kapan? Akhir Januari lalu sudah meninggal. Januari 2026 kemarin. Berarti baru setengah tahun ya? Setengah tahun ya. Baik. Papi ini siapa sih? Bisa nggak ceritain Papi ini siapa? Apa kegiatannya? Kemudian sampai punya yayasan yang cukup luar biasa tadi yang Moses ceritain. Boleh ceritakan Papi? Ya, betul. Dengan nama lengkap Papi saya itu ditambah emblemnya ada juga banyak. Nama lengkapnya itu Bishop Dr. Peringatan Zebua, MTH MIA. Dia seorang pendeta dan juga seorang pendiri yayasan yang di Batam ini. Dan juga dia pekerjaan sebelumnya itu pekerjaan di Medan sebagai Konsulat Jenderal Amerika dan India. Lalu dia ke Batam, sekolah Alkitab, yang membangunlah yayasan ini yang saya bilang tadi, yang menjadi 3.
ya puji Tuhan hingga sampai saat ini berjalan dengan baik lah, dengan lancar. Baik, baik Moses. Kami dengar bahwa setelah meninggalnya orang tua, ada sedikit masalah yang terjadi ya di keluarga. Bisa diceritain nggak sih? Atau informasi yang agak valid yang kami dapat bahwa ada tuntutan yang dilakukan oleh seseorang di Peradilan Tata Usaha Negara. Betulkah itu? Ya, bisa dibilang betul. Ya, itu Bisa dibilang betul atau betul ya? betul. Betul ya? Betul. Oh, oke, baik. Terkait apa itu? Ya, ini yang menggugat kami. Salah satunya ialah paman saya sendiri. Oke. Ya, adik dari bapak. Adik dari bapak. Nah, paling kecil lah di nomor 12, ayah saya nomor 11. Nah, gugatan ini mengenai keabsahan dari identitas saya dengan adik-adik saya. Oke. Keabsahannya itu ialah anak sah dari orang tua kami. Anak sah dari Orang tua kami. papi tadi ya? Papi. Umur Moses sekarang berapa? Umur saya 23 tahun. 23 tahun. Iya. Baru ada tuntutan yang dilakukan sekarang. Iya. Ada persoalan dari apa yang kemudian dituntut? Sebenarnya persoalan itu aja. Ah, itu ajanya Itu aja. apa? Mengenai keabsahan ini yang sedang Oh, keabsahan nama di Pengadilan Tata Usaha Negara adik-beradik? Atau Moses saja? saya beserta adik-beradik. Serta adik-beradik? Iya. Baik. Ada persoalan-persoalan yang cukup krusial kalau menurut Moses? Persoalannya itu yang mengenai ada harta peninggalan dari orang tua saya. Oke. Yang kebetulan bisa dibilang banyak. Cukup banyak Cukup ya? banyak. Cukup banyak. Dan itu Apakah termasuk yayasan? termasuk yayasan. Termasuk yayasan. Kemudian sekolah. Sekolah dan itu kan sudah termasuk yayasan. Oh, yayasan semua di bawah yayasan ya? Iya. Baik. Nah, dan itulah yang sedang dikatakan sengketa lah saat ini. Oke. Yang sedang saya perjuangkan beserta adik-adik saya. Oke. Dan itu untuk masa depan kami juga ke depannya. Baik. Adik-adik. Sudah ada masuk laporan kepolisian? Sudah Mak. Sudah. Saya sudah membuat laporan di pihak berwajib dan tanggapannya cukup baik dan sekarang sedang dalam proses In proses ya. Berharap bahwa ada berita baik lah Iya, terkait jalan ini. baiknya. Iya. Kita memberikan laluan kepada kepolisian untuk bekerja memberikan berita-berita baik terkait apa yang kemudian dilaporkan. Iya. Ya, baik. Dan kemudian harta atau yang sedang disengketakan, sebetulnya Moses berharap apa sih gitu. Tapi sebelum itu ya, papi sebelum wafat atau meninggal dunia pernah membuat wasiat atau apa kepada anak-anaknya? Untuk itu sebelum papi saya wafat, kebetulan juga saat dia sudah sakit, ya sebelum sudah sakit kali, ya beliau sering saya ajak ngopi ke tempat favoritnya di Nagoya. Oh iya? Nah, Di mana tempat favoritnya tuh? di Indorasa. Oh siap, baik. Kebetulan favorit beliau. Dan juga itu saya ingat di bulan Oktober, itu timbul dalam hati saya karena saya juga melihat keadaan beliau. Saya bertanya, Pi, ini saya tengok keadaannya sudah mulai darurat lah. Karena papi sudah juga memakai tongkat dan juga kadang-kadang ngomongnya sudah agak belas-belasan lah. Iya. Ini saya tanya, ke depannya apa yang mau ditinggalkan untuk anak-anakmu ini? Saya dan adik-adik. Kan juga kan, saya bukannya mendoakan, tapi kami harus bersiap-siap dan juga harus ada persiapan untuk itu. Dengan kondisi papi saat itu ya. Ketika papi pergi, apa yang nanti sudah papi buat raih dan juga sudah papi tinggalkan, kami tinggal mengembangkan dan itu untuk masa depan kami ke depannya. Dan di saat itu juga beliau menjawab dengan ketawa, saya belum mau pergi. Saya masih mau melihat kalian menikah bersama. Dan kebetulan juga kan saya memiliki adik yang paling kecil masih baby, umur 3 tahun.
Dan juga ya dia memikirkan itu sekali. Karena sikap dari papa saya, dia orangnya tidak mau diremehkan. Semangat hidupnya Luar biasa ya. Semangat mudanya. Boleh tahu nggak sih, papi itu sakit apa sih? Kalau untuk penyakitnya itu ada diabetes, Oh, oke. penyakit lever hati, sudah lama lah. Komplikasi berarti ya. Jatuhnya. Dan di akhir Januari 2026 beliau Ya, wafat dia. Meninggalkan. Baik, sebetulnya dari kemudian harta atau peninggalan yang papi tinggalkan, keluarga besar tahu nggak sih ya, kalau bahwa ada anak-anaknya yang juga yang hari ini gitu akan mewarisi keluarga besar, tahu nggak sih? Tahu ya. Berapa keluarga besar yang ada di sini? Kalau untuk keluarga, Kalau dari adik-beradik papi dari 12, berapa orang yang ada di Batam? satu saja. Satu saja ya, paman yang sekarang ini ya. Oh, oke. Baik. Selanjutnya pertanyaannya banyak juga nih, Mos. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi sambil ngobrol. Terkait keabsahan dari apa yang kemudian papi tinggalkan, sebenarnya apa sih yang kemudian terjadi sehingga ada tuntutan di PT UN tadi? Jadi saya bisa menceritakannya lah. Iya. Pendek saja. Jadi ini ada sebuah pertemuan keluarga yang dibawa oleh paman saya, yaitu yang pertama yang bersyukur bahwasanya pemakaman ayah saya ini berjalan dengan baik lah sampai akhir. Lalu juga dia membahas di situ mengenai peninggalan harta punya bapak saya di situ. Dan saya mendengar di situ beserta juga keluarga besar. Ya, paman saya mengatakan kita bagi ini berapa persenannya untuk ini. Nah, kita untuk jual dulu semua. Nah, lalu ini. Nah, di situ juga kan kami dari anak-anak kan bisa memberi tanggapan di situ dan sangat bahwasanya kami tidak terima. Oke. Nah, karena itu kan sepatutnya dan seharusnya itu kan kami yang boleh menjawab itu, dan juga kan kami lah bisa membantu kepada paman kami bahwasanya tidak. Nah, bisa diomongin dulu kalau kayak gini kan. Direbuk dulu kan, gitu ya. Dalam keadaan dulu kan tidak boleh. Iya. Pantang sebenarnya. Dan setelah itu juga hari selanjutnya saya meminta paman saya berjumpa. Saya meminta ada sedikit administrasi yang mau saya urus. Ya, saya minta ini surat kematian saya meminta untuk membuat kartu keluarga baru lah. Nah, saya meminta di situ kepada paman saya, jawabannya saya mau mengurus di situ. Nah, kalian udah di rumah aja kalian tinggal, saya mau ngurus itu. Yang penting harta bapakmu saya ngurus. Saya sendiri yang paling besar, saya tidak terima di situ jawaban saya. Jadi singkat cerita di situ, paman saya bilang, kalau kita mau arahnya ke hukum saja, ayo deh. Nah, Anda mau pakai kuasa ini hukum siapa dan ini kita di persidangan saja. Terkait, kalau misalnya ada harta dan lain sebagainya, kalau misalnya ruko ada sertifikat, misalnya tanah juga ada sertifikat, administrasi itu sekarang di siapa? Ada di siapa? Surat terkait peninggalan papi itu ada di siapa sekarang? Iya. Sudah pada tangan paman saya. Iya. Kapan Moses tahu bahwa kemudian pemindahan kekuasaan itu terkait surat menyurat itu terjadi? Nah, itu ketika pertemuan keluarga itu paman saya meminta untuk melihat data-data tersebut dan sertifikat itu. Awalnya ia bilang saya mau melihat saja. Baik apa saja yang berapa banyak sertifikat punya papi saya. Lalu diserahkannya kembali kepada kami. Di kemudian harinya dia meminta kepada kami dengan beralasan, "Nak, kami mau lihat dan kami mau bawa, kami mau ngecek memeriksa apakah ini masih ada utang piutang atau masih belum balik nama." Oke, saya kasih. Tapi dengan satu syarat, saya kasih waktu 2-3 minggu. Harus sudah ada kabar ke kami dan juga dikembalikan ke kami. Karena ini kan punya orang tua, saya nggak mau kasih ke orang sembarang. Jadi sejauh ini sudah berjalan berapa lama ini? Dari surat itu diserahkan sampai sekarang udah berapa lama? Sudah. Kalau estimasinya tadi berapa? 2-3 minggu? Iya. Kalau sekarang?
Sudah dari bulan awal bulan 3 ya. Bulan Maret. Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli udah lumayan berarti ya. Sudah cukup lama. Sebetulnya ada negosiasi nggak sih setelah itu? Harus dikembalikan nggak setelah tahu itu ada negosiasi atau memang saling menunggu saja? Kalau untuk negosiasi tidak ada karena paman saya berpatokannya kepada persenan yang sudah dibuat di pertemuan keluarga itu. Jadi istilahnya menunggu saja lah bagaimana. Tapi kan kami juga dari anak-anak, kami nggak mau tuh harta kerja keras keringat orang tua kami itu diambil oleh orang yang tidak berkepentingan itu. Sejauh ini dari hal yang terjadi ini, ada nggak sih saksi yang tahu kejadian ini? Selain Moses dan paman, ada orang lain lagi nggak? Ada saksinya itu ya, terutama ya adik saya. Ya, dan juga ada orang-orang yang dulu menyaksikan lah pada saat itu. Karena juga pada hari itu juga kan memang sempat ribut. Jadi disaksikan oleh semua orang di rumah itu. Ada juga keluarga di situ. Jadi keluarga dari papi saya. Jadi bisa dibilang sudah bilang banyak lah di situ yang menyaksikan lah. Bukan hanya saya dengan paman saya aja, Pak. Terkait ini ya. Terkait ini. Kenapa persoalan ini sampai kemudian terjadi menjadi ini kan menjadi persoalan hukum kan? Artinya ada gugatan di PT UN gitu. Kalau kita lihat Papi dengan segala keluar biasaannya ya, Papi seorang agamawan, pendeta, kemudian seorang yang sangat peduli dengan sosial, sekali mendirikan panti asuhan, kemudian dari sekolah gitu ya. Sebetulnya apa sih harapan Moses gitu ya, kalau punya papi yang luar biasa seperti itu, dan kemudian ada sengketa hukum yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah Moses berkeinginan bahwa sudahlah kita selesaikan secara baik, bahwa apa yang menjadi hak Moses dan adik-adik dipenuhi oleh paman, atau apa kira-kira? Harapan saya dalam hati saya sebenarnya apa yang menjadi hak kami, apa yang sudah menjadi peninggalan dari orang tua kami itu, kami nggak mau orang lain pun. Karena juga kan saya sudah tamat S1, yang butuh masa depan ke depannya juga adik-adik saya masih ada. Gitu. Kalau saya ya bisalah kerja dari penghasilan lah, walaupun tidak besar. Tapi adik-adik saya juga kan harus saya pikirkan di situ. Nah, apalagi yang kecil masih 3 tahun. 3 tahun perlu sekolah. Karena yang dilakukan ayah saya juga, dia mendirikan yayasan ini kan pelayanan. Ya, saya melihat contoh dari beliau, dia itu memanusiakan orang itu menjadi manusia. Yang belum jadi apa-apanya menjadi berhasil. Dari situ saya mendapatkan contoh kasih itu bukan hanya dari perbuatan kecil yang besar saja lah, dari hal kecil aja dulu. Kita dari situ harus setia. Apalagi dalam perkara ini, saya banyak bergumul dan berdoa ya, harapan saya ya bisa selesai dengan baik. Adik-adik saya bisa aman, masa depannya terpenuhi. Tidak harus ada tuntutan hukum dan lain sebagainya. Dan bagaimana kemudian antara paman dan ponaan itu juga ya sudah bisa selaras gitu ya. Damai. Dan juga harapan saya kepada pihak berwajib lah untuk bisa menyelesaikan perkara yang sedang berjalan. Tapi kalau misalnya tidak harus melibatkan pihak berwajib, alangkah lebih baiknya ya dia selesai di dalam keluarga tanpa harus ada campur tangan orang lain gitu ya. Apa yang kemudian menjadi hak Moses dan adik-adik juga dipenuhi oleh paman gitu ya, tanpa harus kemudian melakukan gugatan-gugatan yang sebetulnya selama 23 tahun Moses dan adik-adik itu memang menjadi anak sah dari seorang papi yang sangat luar biasa, sebetulnya begitu ya. Baik, setelah mengetahui harta peninggalan yang dikuasai oleh paman, sebetulnya langkah-langkah hukum apa sih yang sudah disiapkan atau belum disiapkan? Karena memang lagi menunggu hasil gugatan atau apa, gimana? Pada saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk sidang selanjutnya itu menunggu putusan. Ya, semoga aja ya hasilnya baik. Untuk saya dan juga adik-adik saya. Dan juga untuk pengacara saya juga sudah melakukan semua yang dengan terbaik lah. Itu saja. Karena juga kalau misalkan berbuat dengan terburu-buru nanti kan hasilnya tidak baik. Seperti itu. Oke, di sidang PTUN sudah ada para pihak atau saksi yang dipanggil di PTUN? Sudah berapa lama ini berjalan? Untuk sidang ini dari bulan Juni. Udah hampir 3 bulan berjalan. Sudah para pihak dipanggil? Sudah para pihak. Moses, dalam perjalanan sidang di Peradilan Tata Usaha Negara itu pernah dipanggil? Pernah ya. Pernah kemudian terjadi tanya jawab dengan hakim atau hanya menyerahkan berkas saja dan kemudian lewat pengacara atau gimana? Untuk sidang sebelumnya saya di situ menyerahkan berkas yang diminta seperti identitas diri kami, ya, akte saya beserta adik-adik dan juga kartu keluarga yang masih ada papi saya dan juga yang terbaru saat saya menjadi kepala keluarga. Dan setelah itu ya pengacara lah yang melakukan interaksi dan informasi selanjutnya kepada Tata Usaha Negara. Jadi sekarang ketika sudah menjadi kepala keluarga berarti tinggal berempat? Iya, tinggal berempat. Mami, papi sudah tidak ada ya. Tapi masih ada kartu keluarga yang lama yang masih ada papi dan mami berarti ya. Oke. Dan sampai di situ saja atau dipanggil berapa kali? Cukup sekali saja? Dari 3 bulan itu? Iya. Hanya sekali saja? Sekali saja. Selanjutnya melalui pengacara. Oke. Dan informasi terbaru apa yang didapatkan? Informasi terbaru yang saya mendengar ya putusan sidangnya lah. Yang terbaru. Informasi yang saya dapatkan. Putusan sidangnya kapan akan dilakukan? Hari Kamis di tanggal 20 Agustus ini. Besok berarti? Besok, iya. Betul. Besok berarti ya? Iya, betul. Baik, selanjutnya ketika menyampaikan waktu di Peradilan Tata Usaha Negara, Moses pernah sampaikan nggak sih apa yang kemudian menjadi harapan Moses di depan para hakim PTUN? Kalau yang untuk pada saat itu yang berbicara bagi saya pengacara saya. Pengacara? Ya, pengacara. Karena juga pada saat itu saya di persidangan juga saya terkena mental sedikit di situ, Pak. Ya, saya jujur aja, ya betul. Karena bagi saya ini bagi perdana lah bagi saya gitu. Ya, ada persoalan-persoalan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi saya meminta pengacara untuk bantu saya berbicara gitu. Persoalan-persoalan seperti ini dan apa yang kemudian kita dengar dari Moses, apakah ini masalahnya itu terkait dengan waris atau harta peninggalan papi atau ada hal lain menurut Moses? Kalau saya simpulkan sih dua-duanya. Dua-duanya. Dan juga yang menjadi patokan di situ ialah yang seperti saya katakan di awal tadi, itu paman saya menggugat mengenai keabsahan. Nah, sudah keabsahan lalu ke waris. Nah, ketika keabsahan itu digugat, pasti ada salah satu tujuannya. Nah, karena dia paman saya sudah tahu harta dari papi saya ini ada. Nah, dia digugatnya kami anak-anak. Setelah 23 tahun ya. Setelah 23 tahun. Nah, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu sejak saya ada kan gitu. Nah, saya pun di saat sidang itu saya kaget gitu kenapa. Apa yang menjadi kekhawatiran Moses kalau seandainya persoalan ini tidak selesai? Persoalannya apakah kekhawatiran takut adik-adik tidak ada yang jaga atau misalnya terlalu berlarut-larut dan kemudian Moses juga lelah dan lain sebagainya atau apa? Yang kira-kira menjadi kekhawatiran lah. Kekhawatiran saya kalau lelah pasti ya Pak ya. Iya. Apalagi ini pasti saya berpikir terus tiap hari bagaimana hari-hari kedepannya, kedepan kami itu. Apalagi
tiap hari kita butuh biaya gitu kan. Nah, untuk operasional seperti ya makan, baru transportasi, apalagi untuk biaya ya apa saja lah yang dibutuhkan di rumah dan juga untuk adik-adik saya lah. Nah, itu pasti diperlukan lah itu. Apalagi itu saya tampung semua dalam pundak saya itu. Hari ini ya, menjadi anak yang paling tua, Iya, Pak. dan kemudian bertanggung jawab kepada adik-adik yang 3 orang, apalagi yang nomor 4 masih 3 tahun, 3 tahun. masih butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Lebih. Baik. Jika Paman Anda mendengar hari ini, apa sih yang ingin Moses sampaikan kepada Paman? Dari hati yang paling dalam. Kalau harus nangis silakan. Karena Paman itu juga bukan orang lain buat Moses. Orang yang dekat, Moses juga kenal dengan beliau. Apa sih yang ingin disampaikan? Untuk saya pribadi, untuk paman saya, ya sebenarnya kami hanya kenal semenjak saya itu saya SMA. Saya baru jumpa dengan paman saya. Yeah. Nah, dan juga saya lebih dekat dengan beliau sejak ia menjadi waket 1 di kampus papi saya. Dan juga beliau juga banyak sekali menasihati saya, memberi saran pada saya ketika saya ya bersikap tidak baik dalam kampus dan belajar perkuliahan. Saya sering datang ke kantor beliau. Kadang-kadang nanti kan saya ada yang kurang ngerti, saya datang. Jadi saya mengenal beliau itu ya orangnya sangat mau menasihati orang gitu. Nah, sangat baik gitu. Nah, dan juga apapun misalkan seperti saya itu dianggap dia anak sendiri. Iya. Nah, karena anak abangnya. Iya. Kan juga ya saya mengingat dari beberapa banyak kesalahan saya hanya membuat satu kesalahan kepada beliau. Kalau di kampus mungkin tuh untuk permasalahan kampus, kalau permasalahan pribadi hanya satu saja. Apa itu? Mungkin perkataan saya memang pernah menyinggung hati beliau, itu saja yang pernah saya sampaikan. Ya saya harapkan ya, apalagi seluruh keluarga dari papi saya ini dibilang ya pelayanan cinta Tuhan. Apalagi sama-sama, saya juga seorang pelayan, saya melayani di gereja orang tua saya. Ya maunya sama-sama lah merendah, saya juga merendah, saya introspeksi diri, serta juga paman saya. Ya, alangkah baiknya ya, berdamai dengan baik-baik saja lah. Persoalan ini bisa diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan. Apa yang menjadi hak Moses dan adik-adik, ya tolong juga diberikan. Apa yang kemudian menjadi hak dari pelayanan yang papi tinggalkan, juga tentu juga tidak dilupakan. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, karena memang sudah papi bikin besar, papi bikin luar biasa. Tentu sangat tidak elok rasanya kalau kemudian ketika papi tidak ada, kemudian semuanya habis begitu saja. Mungkin begitu ya harapannya ya. Dan terakhir, harapan Moses untuk semua yang terkait, apakah itu di PT UN, apakah itu kemudian di kepolisian dan lain sebagainya, apakah berharap persoalan ini selesai dengan baik-baik saja, atau takut yang berkepanjangan dan lain sebagainya sehingga mengganggu psikologi dan lain sebagainya? Apa menurut Moses yang ingin disampaikan? Untuk semuanya. Iya. Ya saya berharap ya kita semua yang berbuka mata lah itu. Mana yang baik dan tidak baik. Ya sebenarnya orang sudah tahu lah itu. Apalagi yang menyaksikan juga kehidupan keluarga saya, maksudnya ya keluarga orang tua saya sejak di Batam ini, ya pasti tahu lah gitu kan. Jadi ya harapan saya juga kami tidak mau dikenal buruk lah dalam hal itu. Karena papi juga orang baik ya. Karena orang tua saya juga baik. Buah-buah yang sudah dia berikan, yang sudah dia bangun, seperti ya dia sudah menyukseskan berapa orang, itu sudah banyak. Dan juga itu buah yang dia terima lah, apalagi kami yang untuk melanjutkannya. Ya, saya berharap ya tidak banyak lah. Saya cuma meminta ya dari pihak berwajib untuk pengadilan juga ya, supaya menyelesaikan seadil-adilnya dengan seadil-adilnya lah. Berbuka mata lah.
mana yang benar diselesaikan dengan benar. Iya. Karena juga saya tahu hukum ini sangatlah keras dan betul-betul mengikat gitu. Mhm. Dan juga untuk kepolisian, ya apapun perkara yang sedang berjalan ini saya mohon diselesaikan dengan sebaik-baiknya lah. Iya. Karena juga nggak mungkin saya hanya menunggu-nunggu terus bagaimana Iya. ini, bagaimana itu. Semoga menjadi atensi juga ya, Juga. untuk kemudian diselesaikan Iya. agar kehidupan akan terus berjalan. Iya. Masih banyak adik-adik yang juga harus dipikirkan, pelayanan masyarakat yang juga harus dipikirkan, apa-apa yang kemudian ditinggalkan papi juga harus dipikirkan ya. Iya. Artinya kita berkeinginan persoalan ini selesai dengan baik, tidak ada para pihak yang kemudian dirugikan, Iya. ya, baik itu paman mungkin, kemudian dari Moses dan adik-adik, dan apa yang kemudian ditinggalkan oleh papi dan mami pada hari ini ya, berharap itu juga terus berjalan. Mungkin begitu ya. Iya begitu. Oke, baik, pemirsa, kita akhirnya pada akhir dari pertemuan kita pada petang hari ini, apapun yang kemudian menjadi persoalan Moses, kita berdoa bahwa persoalan ini akan selesai dengan baik, dan kemudian tentunya apa yang menjadi haknya dan hak adik-adiknya juga bisa diselesaikan secara baik. Dan tentunya beliau sekarang sebagai kepala keluarga baru setelah papi dan mami sudah tidak bersama mereka lagi, tentu menjadi abang yang harus bertanggung jawab terhadap 3 adik yang berada di bawah beliau. Baik, pemirsa Ruang Bicara, akhirnya kita bersurai, semoga pertemuan pada petang hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Apapun persoalan, selesaikan secara baik, secara kekeluargaan. Mudah-mudahan itu akan terus menjaga keluarga kita, kasih sayang kita kepada orang yang paling dekat di sisi kita. Saya Raden Dwi Wahyu, mohon pamit, sampai jumpa.